Tapi ngomong-ngomong, Saudara Nawir sudah beristri apa belum nih? Wah, belum ini Pak Ustadz. Lagi menunggu. Datang. Iya, kalau saat ini Pak Ustadz saya mungkin sudah tidak terlalu memusingkan yang namanya jodoh itu saya sekarang. Jadi sekarang saya berpikir saya tidak mau lagi terulang lagi, hanya mau buang-buang waktu gitu, mau pacaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa rahimakumullah. Saat ini kembali lagi kita bersama Saudara Nawir. Beliau ini cukup profesional dalam mengaransemen lagu, seperti halnya jumpa sebelumnya. Beliau yang mengaransemen lagu Anakku Sayang. Kali ini kita berbicara tentang lagu Sakinah. Ini erat kaitannya dengan surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Nah ini jadi ya pertemuan kedua ya. Iya. Jadi ini yang kita mungkin bincangkan pada kesempatan ini kaitannya dengan lagu ini. Kalau kemarin diilhami oleh hadis Nabi, lalu kemudian ini berkaitan dengan surah Ar-Rum ayat 21, yaitu terkait masalah rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ngomong-ngomong, Saudara Nawir sudah beristri apa belum nih? Belum ini Pak Ustadz. Lagi menunggu. Menunggu ya. Jadi begini, jodoh itu diusahakan, kan ada 3 hal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala: rezeki, jodoh, maut. Rezeki, jodoh diusahakan, ada ikhtiar. Sedangkan maut itu mutlak. Ya, kehendak Allah, tanpa kita mau atau tidak mau, kita berusaha atau tidak berusaha, pasti akan datang. Iya, kalau saat ini Pak Ustadz saya mungkin sudah sudah tidak terlalu memusingkan yang namanya jodoh itu saya sekarang posisinya. Karena apa? Karena sebelumnya begitu. Sebelumnya saya kan pernah pacaran bertahun-tahun begitu, ujung-ujungnya tidak jadi. Jadi sekarang saya berpikir saya tidak mau lagi terulang lagi, hanya mau buang-buang waktu begitu, mau pacaran. Saya kira kalau bicara tentang jodoh bukan bicara tentang pacaran. Bicara bagaimana kita mencari pasangan hidup yang tepat menurut kita dan menurut agama. Jadi bukan berarti kemarin itu pacaran lalu kemudian tidak jadi itu, lalu kemudian gagal total, tidak. Itu belum namanya. Jadi beda itu. Tidak dapat atau belum dapat. Iya, berarti belum dikasih begitu. Nah, itu. Belum ditetapkan ya. Saya kira cuma persoalannya belum dapat. Nah, apakah lalu kemudian setelah kita belum dapat berhenti sampai di situ? Tidak. Nah, kalau berhenti sampai di situ itu namanya tidak dapat. Makanya ada hadis Nabi SAW yang memotivasi sebetulnya para remaja, para pemuda. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj, fa illam yastati' fa alaihi bisyam. Nah ini. Jadi Nabi bersabda, wahai para pemuda, kalau kamu sudah mampu melakukan ba'at, nafkah, entah itu nafkah zahir ataupun nafkah batin, maka hendaknya lah melakukan pernikahan. Tetapi kalau kamu belum mampu melakukan nafkah atau ada yang kurang dari 2 hal ini tadi, maka hendaknya berpuasa. Kira-kira mau puasa tidak nih?
Maksudnya puasanya dalam artian gimana? Ya, yang dimaksud berpuasa di sini itu menahan diri dari perkara-perkara yang mungkin membawa kita kepada hal-hal yang menjerumuskan kita. Oh iya. Nah, Justru itu Pak Ustadz, saya kan tidak mau pacaran gitu. Nah, itu kan memang saya sudah niat dalam hati bahwa saya ingin menghindari yang namanya maksiat gitu. ya. Kalau memang Tuhan tiba-tiba dia pilihkan, saya ingin tidak ada yang namanya pacar-pacaran gitu. Ya. Kalau emang saya sekarang mau, intinya kalau sekarang saya berpikir kalau emang dipertemukan dengan seseorang, saya ingin yang betul-betul langsung serius begitu. Jadi begini, al-insanu yudabbiru Allahu yuqaddir. Jadi berbicara tentang masalah jodoh ini, jangan menunggu Tuhan yang kasih. Anda yang berusaha, Allah yang tetapkan, Allah yang tentukan. Saya kira begitu. Contoh saya begitu, pacaran bertahun-tahun, di pemikiran saya bahwa sudah ini jodohku gitu. Ternyata tidak. Ya. Berarti memang ada yang maha menetapkan begitu. Ada yang maha menetapkan. Tetapi kita tentu tidak terlepas daripada usaha. Jadi jangan putus asa, lakukan terus-menerus sampai kemudian Allah pertemukan yang tepat untuk kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu memberikan yang terbaik kepada hambanya. Terkadang hanya kita ini salah menerima, salah menyikapi. Oleh karena itu kita harus senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Saya itu bagaimana saja persangkaan hambaku. Jadi ini kita harus bersangka baik, bahwa kalau berupa dalam upaya kita ini belum menemukan, itu pertanda bahwa Allah masih menyimpang atau masih akan mempertemukan hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi itu bukan kegagalan sebetulnya. Proses demi proses itu adalah merupakan satu bentuk langkah untuk menuju kesuksesan. Keberhasilan adalah mencari apa yang kita cari. Ya tentu perkara yang dimaksudkan tadi jodoh. Iya. Maksudnya kalau misalkan apakah saya mungkin salah atau tidak Pak Ustadz begitu, saya sekarang maksudnya pemikiran saya yang sekarang ini bahwa saya hanya pasrah terserah Tuhan mana yang dipilihkan. Kalau begitu sifatnya itu ya salah. Kita tidak boleh pasrah begitu itu, tidak berusaha, lalu kemudian berharap datanya jodoh itu seperti turunnya embung di waktu pagi. Kita berusaha dan berusaha, berikhtiar, selebihnya itu kita tawakal ala Allah. Seperti itu. Iya. Itulah Ustaz. Terkadang saya antara perasaan dan perasaanku terkadang itu saling bertengkar begitu. Iya. Saya kira memang terkadang kita ini menganggap sesuatu itu, kenapa sih kita harus berupaya? Bukankah Allah telah menentukan segalanya? Begini sajalah sederhananya. Iya. Allah tetapkan segalanya. Cobalah Saudara Nawir letakkan makanan di depannya, lalu kemudian berharap kalau memang Allah menghendaki kenyang. Kira-kira kenyang kalau tidak makan? Ya tidak. Seperti itulah. Makan dulu. Tetap itulah yang disebut usaha. Iya. Makanya berusaha mencari. Tentunya kan kita punya kriteria. Tapi begini, saya kira mungkin Saudara Nawir ini kebingungan saya lihat ini. Justru ini ini adalah merupakan sumbangan moral. Termasuk mungkin pemirsa, pemuda yang mencari pasangan hidup. Jadi Nabi SAW itu bersabda begini, kan pasti kita inginkan itu menemukan yang tepat dan bisa membahagiakan kita. Tungkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, walidiniha, fasfar bizatiddin taribat yadak. Nah, hadis ini seringkali kita mendengar orang menyangka bahwa Nabi kita itu menganjurkan mencari 4. Sering kita mendengarkan ada yang menerjemahkan bahwa nikahilah perempuan karena 4 perkara. Tidak seperti itu sebetulnya. Jadi sebenarnya ini bukan perintah. Bukan perintah. Ini hanya menggambarkan kecenderungan laki-laki ketika mencari jodoh, mencari pasangan hidupnya. Ini biasanya pilihan pertama itu cantik, yang membuat dia tertarik, yang menjadi impian siang dan malam. Nah ini yang biasa menyebabkan orang itu ya larut
wah karena cantik maka dia tertarik. Iya. Padahal sesungguhnya itu belum tentu menjamin untuk mendapatkan. Bahkan kalau itu hanya semata-mata kecantikannya saja, maka jauh dari kebahagiaan itu tadi. Boleh jadi itu kecantikan justru malah membuat berantakan dalam kehidupan berumah tangga. Karena dia merasa dirinya cantik, dia segalanya, dia berada di mana-mana pun banyak yang suka. Iya. Nah, itu suatu saat kita tidak punya wibawa di depannya itu. Apalagi ya kalau kita ini sedikit mungkin jauh jaraknya daripada orang yang kita harapkan. Nah, saya kira itu. Kemudian yang kedua, wali hasabiha, keturunan. Ini juga tidak menjamin keturunan itu, walaupun memang bagusnya kalau iya keturunannya baik-baik, lalu kemudian menjadi baik. Jadi sejak dari nenek moyangnya sampai seterusnya itu disebut baik. Tapi kalaupun tidak, ya yang bersangkutan kalau memang dia baik, kita tidak perlu mengingat yang sudah lewat. Iya, betul. Ingat, kita ini adalah pemilik masa depan, bukan pemilik masa lalu. Masa lalu itu sudah lewat, masa depan ini harus kita rancang. Nah ini. Kemudian yang ketiga, karena hartanya. Kita menyangka kalau banyak harta itu lalu kemudian bisa membuat kita bahagia. Banyak harta yang kita, justru pada saat itu mungkin jatuh wibawa kita. Kita tidak punya wibawa. Karena segalanya dia yang punya, sehingga pada saat dia merasa ada hal yang tidak connect dengan kita, dia justru menyebut-nyebut semua apa yang dia miliki, sementara kita dalam keadaan nol. Jatuhlah kita di hadapannya. Yang keempat, karena agamanya. Kata Nabi, fasfar bizatiddin taribat yadak. Pilih karena agamanya. Kalau karena dengan agamanya dijamin hidupmu akan bahagia. Oh, jadi Pak Ustadz yang dimaksud dengan hadis itu bukan Bukan perintah, bahwa itu perintah menikahi perempuan itu ada empat. Ada Bukan seperti itu. Tidak. Ternyata yang dimaksud Rasulullah yang terakhir. Ya, karena agama. Oh iya. Andai kita memilih karena agamanya, ternyata memang dia cantik, dia kaya, dia keturunan orang baik-baik, wah itu Bonus. ya itu rezeki namanya. Terbaik. Ya saya kira begitu. Iya. Ini ilmu juga ini buat kita ini, karena yang selama ini kita tahu bahwa kita diperintahkan empat itu, cari yang cantik, yang kaya. Oh ternyata tidak. Ya. Kecenderungannya laki-laki gitu. Kecenderungan, dia hanya menggambarkan kebanyakan orang seperti itu. Ya, saya kira memang itu manusiawi. Iya. Tapi kita ini juga beragama. Kalau kemudian itu, apalah artinya? Ya, tuh apa namanya? Cantik, tetapi kemudian Akhlaknya. ya saya kira itu intinya. Iya. Mantap nih pembahasan kayaknya nih kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi ini terkait masalah lagu Sakinah yang kita buat bersama, ya barangkali juga ada pemirsa yang ingin tahu seperti apa lagu itu. Saya kira sudah Iya. lama ya di Kayaknya uploadan pertama. ya. Uploadan Jadi saya kira ada sudah di channel Syair Syiar JMD Official. Dan kayaknya ini channel ini akan terus berkarya nih kayaknya. Insya Allah. Akan terus Saya konsisten. kira ini baru-baru lagi saya sudah mengaransemen satu lagu lagi yang kita beri judul Amalan Utama. Insya Allah sebentar lagi akan kita upload lagi ke YouTube. Saya kira mudah-mudahan Jubilse yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tunggu saja, dalam waktu dekat ini akan tayang lagi. Amin insya Allah. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita tidak salah paham memaknai hadis tadi, bahwa sesungguhnya untuk menjamin kebahagiaan itu tidak lain adalah agama itu sendiri. Dengan dasar agama kita pedoman dalam kehidupan keseharian kita, insya Allah hidup kita akan terarah, dan insya Allah kita akan nanti di penghujung perjalanan hidup kita akan tersenyum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah yang kita harapkan ini. Semoga kita husnul khatimah, semoga dengan keimanan dan ketakwaan kita itu, sehingga pada saat kita terakhir menghadapi kematian itu,
kita sudah dalam keadaan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.